menyusuri kali, naik jembatan gantung sambil goyang TikTok, menyusuri sawah, baru tiba di tempat ini demi aku segala. Ya, ini sesuatu yang sebetulnya harus disyukuri. Bahwa dalam hidup kita pernah mengikuti misa syukur seperti ini. Biasanya begitu turun langsung masuk tenda. Nah ini tendang dulu, lumpur, baru sampai di sini. Tapi ini juga bisa menggambarkan suasana situasi perjuangan perjalanan panggilan Pater Agustinus Gala yang tidak mudah. Sebetulnya Bapak Ibu di sini bukan kampung asli. Kalau tidak keliru katanya masih naik lagi ke sana. Seperti naik surga kalau ke tempat dia Minawero atau apa. Tapi kalau dibuat di sini itu berarti kita sudah dipermudah dalam satu hal. Menggambarkan suasana perjalanan pergumulan panggilannya yang tidak selalu lurus, tidak selalu mudah, tetapi bisa indah. Ini penting. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih, kalau kita lihat di belakang di baliho dengan foto Pater Agus Gala SSR, kalau kita lihat dia punya foto ini kan manis sekali. Manis suara. Ya, mantap betul ini. Gemetar kalau lihat dia. Ada moto yang tertulis dan moto itu berupa doa. Panjang lagi, susah dibaca terlalu. Karena itu baca singkatnya. Syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan itu. Syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan itu. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam pengalaman hidup sehari-hari, kata syukur sebetulnya selalu kita ungkapkan. Meski tidak selalu dengan kata syukur itu, tetapi sebuah kata yang lain, yaitu kata untung. Saudara-saudari dari Jawa biasanya kalau mengalami suatu peristiwa, apalagi itu peristiwa yang kurang baik, selalu mengatakan kata untung. Kalau misalnya Pater Agus Gala ini jatuh dengan sepeda motor tapi tidak luka, wah untung dia tidak luka. Sebetulnya di balik itu ada kata syukur dia tidak luka. Kalau dia jatuh dari motor kemudian mungkin lututnya pindah, masih bisa mengatakan untung cuma lututnya yang pindah, kepala tidak ikut pindah. Syukur, ada nuansa syukur di sini meskipun pengalaman negatif. Kalau dia jatuh dari motor, bibirnya tidak ada bentuk lagi karena cium aspal, kaki patah, tangan patah, masih bisa bilang untung cuma hidung yang patah, tidak sekalian leher. Tapi kalau dia jatuh langsung mati, untung dia langsung mati, sehingga tidak sempat menderita, tidak bikin susah keluarga, apalagi tidak ada kartu BPJS. Saudara-saudara, di balik kata syukur atau tadi yang saya katakan untung, ada situasi-situasi, kondisi, ada pengalaman, ada peristiwa yang mau disyukuri, baik maupun buruk. Hari ini, kalau Pater Agus mengajak kita bersyukur karena peristiwa ajaib yang dialaminya dalam seluruh perjalanan panggilannya. Karena itu, dia memilih moto syukur kepada Allah atas kasih karunia yang tak terkatakan itu. Terima kasih Pater Agus karena mengajak kita bersyukur bersama, karena memang sejatinya Ekaristi itu adalah perayaan syukur. Saudari-saudara, ada macam-macam cara, ada macam-macam alasan untuk bersyukur. Ada yang bersyukur karena komuni pertama, meskipun jarang ke gereja. Ada yang bersyukur karena menikah. Ada yang bersyukur karena ulang tahun. Ada yang bersyukur karena lolos dari maut. Dan hari ini Pater Agus Gala bersyukur atas karunia yang tak terkatakan itu, yaitu karunia
imamat. Karunia imamat. Tapi juga Bapak Ibu Saudara-saudari, kadang-kadang orang cari-cari alasan supaya bisa pesta syukuran ini itu. Yang penting ada pesta, makan daging, bisa goyang. Pulang goyang karena minum sedikit itu ekidora, lalu cium aspal lagi, tidak apa-apa, yang penting pesta. Tapi mau saya katakan dalam peristiwa yang baik ini, bahwa syukur yang benar, syukur yang sejati itu mesti lahir dari iman. Sebab hanya orang beriman yang tahu bersyukur. Hanya orang beriman yang mau bersyukur. Sebagai kumpulan orang beriman, kita bersama dengan Pater Agus dan keluarga besar bersyukur hari ini. Semua terasa istimewa. Jalannya, rutenya, kornya ini dari stasi Kalusoba, stasinya Paulus Kapolede, teman kelas saya. Lebih tepat dipanggil Frater Paulus Kapolede. Karena sampai sekarang itu nona-nona lewat, ya lewat aja di depan. Lewat terus. Lihat tenang-tenang saja. Ada saya punya jubah bekas tuh bisa pakai. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih, saya yakin sekali baru kali ini banyak imam hadir di tempat ini, di tengah sawah ini, untuk bersyukur bersama dengan Pater Agus Gala. Kita diajak bersyukur bersama dia dan keluarga besar. Dan saya yakin tidak seluruhnya Katolik. Pasti ada yang merapu, ada yang Protestan, dan yang lain-lain. Syukur atas karunia imamat. Syukur atas rahmat tahbisan yang diterima pada 20 Oktober yang lalu bersama dengan 13 teman yang lain. Untung jumlahnya 14. Kalau 13 celaka 13. Nah ini bagus. Frater Afrima yang belum. Ya, satu-satunya pelindung dunia maya sekarang. Karena itu dia jangan di dunia nyata dulu. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa mencapai imamat itu, ditahbiskan menjadi imam itu bukan soal prestasi. Ditahbiskan menjadi imam itu bukan karena hasil kerja, hasil usaha. Ditahbiskan menjadi imam itu melulu karena rahmat Tuhan. Maka moto itu menjawab itu. Syukur kepada Allah atas kasih karunia yang tak terkatakan itu. Karena imamat adalah rahmat. Dan sebagai rahmat, imamat itu adalah rahmat cuma-cuma. Kita ingat akan kata Yesus, kamu telah menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah dengan cuma-cuma, supaya tidak percuma. Imamat begitu. Kalau dia rahmat, maka dia tidak boleh berhenti pada diri orang yang menerimanya. Kalau dia rahmat, dia harus disalurkan. Dan memang imamat itu bukan soal status kehormatan. Imamat itu adalah status fungsional. Dia harus berguna, dia harus berfungsi, dia harus menjadi manfaat rohani bagi banyak umat. Untuk itulah engkau ditahbiskan. Rahmat cuma-cuma. Kata cuma-cuma itu kalau dipilih kata yang sama, kata gratis. Rahmat itu kan dalam bahasa Inggrisnya grace. Jadi kalau ada yang namanya grace tetapi kapoi, kutukah, lebih baik kau cepat ganti nama, baptisku. Dari kata grace itu kemudian kata dalam bahasa Indonesia adalah gratis, cuma-cuma, artinya tidak bayar. Karena itu pula Pater Agus Gala yang terkasih bersama seluruh imam, imamat kita itu adalah rahmat yang harus selalu dibagikan.
Sebagai imam kita adalah distributor rahmat. Kita penyalur. Kita bukan pengumpul. Kita bukan kolektor. Saya ingat betul satu kalimat Bapak Uskup dari khotbahnya tanggal 20 yang lalu. Imam itu bukan mata pencaharian, begitu kata Bapak Uskup, tetapi pengabdian. Paulus, imam itu bukan mata pencaharian, tetapi pengabdian. Dalam konteks itu Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu kita menjadi jelas tentang apa yang dikatakan dalam bagian akhir Injil yang tadi Pater Agus Segala sendiri baca. Biasanya minta teman untuk baca, ini dia baca sendiri, itu baik. Karena dia punya hak untuk buat apa saja hari ini di sini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Karena itu di awal dari Injil itu dikatakan, jangan khawatir akan hidupmu, jangan cemas akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, kamu minum, yang kamu pakai. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, segala sesuatu akan ditambahkan. Injil bahkan mengatakan, kalau burung-burung di udara saja yang tidak menanam, tidak menuai, tapi Tuhan sediakan makan untuk mereka, apalagi kita yang suka tangkap burung. Ya, tidak usah khawatir. Dalam pengalaman saya Pater Agus Galang, menjadi imam itu enak. Bagaimana Om Le, Pak? Benar tidak? Ini juga calon imam. Tidak perlu pikir macam-macam. Memang tidak ada gajinya. Kalau pikir gaji, kau salah alamat. Tetapi menjadi imam itu enakan itu tadi. Yang dicari di awal itu adalah kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Segala sesuatu Tuhan sudah urus itu. Tuhan lengkapi itu. Pater Agus tugas di mana? Di Kalimantan. Yang tadi kita lewat kali, nanti dia tugas di Kalimantan. Jadi para mantannya itu ya tahu diri. Selama di Sumba, beliau dulu ketika belum menjadi frater, dia kenal keluarganya. Paling jauh barangkali kenal Pater Kanis Bai Mau Amahu, pastor paroki tempat dia tinggal dulu. Kemudian dia menjadi calon imam. Dia mulai kenal lebih banyak orang, lebih banyak keluarga, menjadi saudara baru. Kemudian dia mulai top di seminari Sinar Buana. Di situ muncul lagi keluarga baru, banyak seminaris, banyak romo. Kemudian beliau melanjutkan praktek diakonnya di Paroki Sang Penebus Suara tempat Tabisan kemarin 20 Oktober. Di situ beliau mendapatkan lagi keluarga baru, mulai dari Pater Lino, Pak Yanto, ada semua di sana, dan semua saja umat wara yang hari ini ada. Tadi beberapa saya lihat jalan itu oleng-oleng di pematang. Apalagi kalau pakai hak tinggi, oh salah jalan. Dapat keluarga baru, tidak usah khawatir. Kita boleh tidak berkeluarga, tetapi Tuhan siapkan keluargamu di mana-mana. Kita boleh tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan sudah siapkan apa-apa untukmu. Yang penting fokus pada carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, segala sesuatu ditambahkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini namanya kasula ini yang saya pakai warna kuning ini pemberian umat gratis. Ketika saya menikahkan salah satu pasangan suami istri, Bapak dari pengantin wanita mengatakan, Romo, semua anggota KOR seperti mereka ini, kami siapkan seragam. Ini siapa yang kasih seragam? Pasti Pater Meus. Romo, kami mau kasih seragam juga. Saya bilang, saya seragam apa? Ya seragamnya Romo toh. Lalu mereka buatkan kasula ini tanpa bayar.
Tidak usah pikir aku segala, sampai di Kalimantan pasti banyak kasula yang benar. Tidak usah cari, apalagi berutang, tarik uang di CU, tidak mungkin. Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah atur itu. Di mana engkau ada umat cintai, di mana engkau diutus umat terima. Belum pernah ada cerita seorang imam diutus oleh kongregasi atau keuskupan lalu ditolak oleh umat. Belum ada cerita ini. Tidak ada. Inilah luar biasanya hati umat Katolik. Saya tidak mau bilang ketaatannya kepada uskup. Luar biasanya menerima siapa saja imamnya. Mau dia bagus khotbah atau tidak itu soal lain. Mau dia bisa bergaul atau tidak itu soal lain. Mau dia raja di kamar atau sering kadang-kadang lupa pastoran, tidak soal. Yang penting dia imam. Hebat umat Katolik di seluruh dunia. Tapi Bapak Ibu, imam yang kadang-kadang keberatan ditugaskan di suatu tempat juga banyak. Banyak yang kurang ajar. Banyak yang suka melawan dengan macam-macam alasan. Pakai spirit BCA, banyak cari alasan. Oh, di sana saya punya kesehatan tidak cocok dengan medan itu, bisa jadi. Macam-macam. Tapi umat tidak pernah menolak itu. Imam siapapun yang ditugas, mau baik atau jelek pun imam itu. Ini hebatnya. Dan sejelek apapun diterima, diberi macam-macam yang dibutuhkan. Ini fasilitas. Rumah ada pastoral, uang sakunya para imam semua yang di paroki dan lembaga macam kami naik 300.000 satu bulan. Jadi kalian yang honor di sekolah kalau dibayar 600, 700, kamu jauh lebih beruntung dari kami para imam. Tapi yang lain-lain sudah siap kan, itu soal. Kendaraan disiapkan, belum ada imam yang jalan kaki. Model lagi apa zaman sekarang, imam jalan kaki jarang. Minimal kalau imam baru motornya juga baru. Makin lama mobilnya menjadi baru. Hanya Patermeus yang mobil tua. Bukan karena Patermeus sudah tua. Tapi ya memang mampunya beli mobil second begitu terima sudah. Yang penting masih jalan. Kadang-kadang Yanus tolak tidak apa-apa. Yang penting masih berhenti. Kalau Pater Marcel sebetulnya kasihan mobil saja. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih, segala sesuatu ada. Segala sesuatu disiapkan, tidak usah cemas, tidak usah khawatir. Hanya satu yang Tuhan tidak siapkan. Hanya satu yang Tuhan tidak siapkan untuk imamnya, yaitu istri. Tidak disiapkan. Untuk itu memang kau tidak perlu cari. Sejak kita itu ditakbiskan, telungkup depan altar, diurapi oleh Bapak Uskup, sejak itu mati surat. Gelap. Padahal panen jadi juga. Kadang-kadang bilang sama Paulus ini, kalau saya menikah, Paulus anak mungkin sudah 5. Tapi Paulus yang tidak menikah sampai sekarang, istri pun belum ada. Tidak ada halangan dulu nih. Dua pun lah kami ini arum. Syukur kepada Allah atas karunia yang tak terkatakan itu. Saya berharap atau mengandaikan bahwa syukur yang tak terkatakan itu oleh Pater Agus Gala adalah karunia imamat. Karunia imamat. Sebab dengan karunia imamat itu, seorang imam menghubungkan antara langit dan bumi, antara Tuhan dan manusia. Itu hanya imam yang bisa buat begitu. Sama juga kalau imam melakukan begitu tuh rato-rato, apa ngarai, urata, malah itu, sobaran biasa. Itu kan menghubungkan antara yang ilahi dengan yang manusia. Imam begitu. Dan karena itu tugas seorang imam menjadi tugas yang luar biasa. Tugas yang istimewa. Imam menjadi pembagi rahmat. Imam menjadi distributor, bukan kolektor.
Itu yang Bapak Usku bilang, bukan mata pencaharian imamat itu. Imamat itu adalah pengabdian. Pater Agus yang terkasih dalam Tuhan, kita semua, kami semua ikut bersyukur bersama. Kami yang sudah imam, mau sudah tua atau muda, imamat kita sama. Tapi saya ingin, ini sudah akhir khotbah, tapi agak lama. Saya ingin mengutip nasihat Santo Carolus Borromeus yang dirayakan 4 November yang lalu kepada para imamnya ketika Santo Carolus menjadi uskup di Milano, Italia. Dia katakan begini, tugasmu adalah menguduskan, tugas sebagai imam. Kuduskanlah dirimu terlebih dahulu. Tugasmu adalah berkhotbah dan mengajar. Pusatkanlah perhatianmu kepada pokok-pokok untuk melakukan tugas itu dengan baik. Masih dilanjutkan oleh Carolus Borromeus. Jagailah pertama-tama agar hidup dan perbuatanmu sendiri merupakan ajaran. Sebab memang Bapak Ibu gampang omong, praktek itu yang berat. Gampang omong soal saling mengasihi, tapi kalau sudah ada masalah di antara imam satu pastoran, bisa jadi ruang makan menjadi 2, bisa jadi dapur jadi 2. Ketemu tidak Bapak lihat juga ada yang seperti itu. Jagailah pertama-tama agar hidup dan perbuatanmu sendiri merupakan ajaran. Jangan memberi alasan bagi umat untuk mencibirkan bibir. Kalau mencibir itu seperti apa? Cibir baik dan itu. Pemulung gitu deh, Robi. Nah, apalagi sudah melau miring lagi. Orang mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala kalau mendengar ajaranmu, karena mereka pernah mendengar kamu menyampaikan sesuatu tetapi melakukan kebalikan. Ini hidup dan ajaranmu, hidup dan perbuatanmu menjadi ajaran. Jangan buat umat kemudian mencibir atau goyang-goyang kepala. Ay, omong kosong, apa newe penuh poar. Atau kalau kami di W5 bilang woso saja. Kenapa? Yang kita omong dan yang kita buat beda. Tidak sama, tidak nyambung. Ini nasihat yang bagus sekali dari Santo Carolus Borromeus. Tentu Bapak Mama ya, Paulus, ini tidak hanya untuk kami para imam. Kita semua sebagai umat beriman harusnya begitu. Yang terakhir, Santo Carolus Borromeus mengatakan demikian. Tugasmu menggembalakan umat. Jangan lupa memelihara dirimu sendiri. Atau sebaliknya memperhatikan dirimu sendiri sampai melupakan jiwa-jiwa umat yang harus digembalakan. Ini yang repot. Terlalu melayani umat, lupa diri. Terlalu urus diri, lupa umat. Bahaya. Bukan untuk itu. Imamat adalah pengabdian. Yang paling penting adalah menjaga keseimbangan antara melayani umat, merawat jiwa-jiwa umat, dan merawat jiwamu sendiri. Jangan-jangan jiwa umat terselamatkan, jiwa pastornya melayang. Tidak sama. Tidak berguna sudah. Paling akhir, Pater Agus dan semua saudari-saudara yang berada di bawah tenda ini ataupun di dapur di belakang. Kita ada pada masa pandemik COVID-19, Corona. Dan selama Corona ini, satu kata yang sering kita kenal adalah kata protokol. Betul? Protokol kesehatan. 1, pakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Betul ya? Saya tidak pakai masker sekarang karena jarak kita cukup jauh. Betul? Ditambah juga panas betul. Sebentar saya pakai protokol kesehatan ini bisa juga kemudian kita apa istilahnya
bisa disadur menjadi protokol keselamatan imam, protokol kesucian. Selalu cuci tangan. Itu kan menyangkut menjaga kebersihan tangan. Paulus jaga kebersihan tangan. Tangan yang sudah diurapi oleh Bapak Uskup, tangan yang dikuduskan untuk pelayanan rohani, untuk membagi rahmat-rahmat sakramen, jangan sampai kotor. Maka perhatikan bahwa tangan selalu harus bersih. Contoh juga protokol. Pena Marcelina ke Pater Marcel, Marcel Lulene. Cuci tangan. Jangan sampai tangan ini sudah disucikan, diurapi, malah melakukan yang kotor. Protokol pertama. Yang kedua, pakai masker. Masker itu tutup apa, Pak Ma? Tutup mulut, tutup hidung. Bahkan kalau ditambah lagi itu yang kaca, apa itu namanya? Face shield. Biasanya orang dikira hafal itu. Face shield. Shield apa itu? Tameng wajah, face shield. Sudah tutup mulut dengan masker, hidung tertutup, tutup lagi mata dengan kaca. Ini sangat relevan untuk kita para imam ya. Mulut cuma satu, tutup lagi. Hidung cuma satu, kita tutup. Mata juga begitu, pakai kaca lagi supaya mata yang ila alak sana. Relevan. Supaya mulut ini hanya mewartakan kabar baik, supaya mulut ini lebih banyak diam, karena kita mulut satu tapi telinga dua. Telinga dua. Ada orang yang omong itu lupa bahwa orang lain juga beromong. Nah, sebagai imam memang salah satu tugas kita itu berkhotbah, mewartakan, harus omong. Tapi ya juga harus punya kemampuan pasang telinga, kemampuan mendengarkan. Tutup hidung supaya jangan pada kiharubir. Apa itu? Selama corona ini kan tidak boleh baku cium toh? Tidak boleh toh? Benar? Tapi ya prakteknya tetap saja. Wajah dijaga. Seluruh indera atau apa yang Tuhan lengkapkan di wajah dijaga sehingga kita selamat, imamat juga selamat. Itu pakai masker supaya mulut senantiasa mengatakan Tuhan memberkati. Maringina, begitu orang Widya bilang. Jangan karena di sini dikira dekat sungai lalu putuduk waloko nanti. Jangan bilang Tuhan memberkati. Maringin. Mulut ini harus lebih banyak ngomong itu. Yang terakhir, jaga jarak. Hal ini bisa dalam arti kita tahu menempatkan diri. Di antara bapak-bapak tahu tempatkan diri. Di antara mama-mama tahu tempatkan diri. Di antara OMK tahu tempatkan diri. Saya imam bukan OMK, meskipun saya moderator OMK. Jangan OMK pacaran yang gue ikut juga. OMK baku peluk ikut juga. Salah sudah itu. Ini perlu tahu jaga jarak. Tapi jaga jarak juga bisa berarti sebuah refleksi. Refleksi itu kan mengambil jarak kepada pengalaman, melihat baik buruknya, ambil maknanya, kemudian bangun niat yang baik. Kemampuan refleksi seorang imam akan membantu dia selalu bertumbuh menjadi imam yang baik. Pater Agusa Gala, jadilah imam yang baik. Begitu pesan Bapak Uskup dalam liturgi kita bisa. Tentu bukan hanya untuk Agus Gala, semua kami termasuk saya Agus Maloburu, Noel Gesi, Marcel Lelulede, Vincent Nani Pili,
dan semua saja. Yang jadi imam sudah pilih jalan ini, kita fokus sudah di sini. Ingat protokol keselamatan, ingat protokol kekudusan. Selamat melayani Pater Agus di Kalimantan. Sudah lebih dekat dengan Pater Kanis, pastor paroki dulu yang barangkali menjadi alasan dia menjadi imam. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati seluruh pelayanan.